Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mem Widat? Alhamdulillah baik Ibu Anis, tapi agak sedikit ini sih flu. Ya, tidak apa-apa ya Ibu ya. Ya. Tetap semangat, semoga Ibu diberikan kesehatan. Amin. Ya. Jadi terima kasih atas kesediaan Ibu untuk melakukan praobservasi untuk supervisi akademik ya Ibu ya, Ya. dengan tujuan meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar di kelas. Ya, selanjutnya Ibu bisa memperkenalkan diri, sebutkan nama, sekolah, mengajar mata pelajaran apa, kelas berapa. Baik, terima kasih Bu Anis. Perkenalkan saya Widat Zahira, merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Toribulu dan mengajar di kelas 8. Kompetensi dasar apa ini yang Ibu akan ajarkan? Oh, oke. Kalau ini kan nanti topik saya itu tentang recount text ya. Jadi adapun kompetensi dasarnya yaitu membandingkan, ini untuk yang 3.11-nya, membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan terkait tentang pengalaman pribadi. Ya. Ya, itu sih pengalaman pribadi di waktu lampau. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya yang akan disampaikan Ibu nantinya apa yang akan diajarkan? Ada dua sih tujuan pembelajaran nanti untuk pertemuan ini. Yang pertama adalah nanti setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik itu diharapkan dapat menyusun kejadian-kejadian di masa lampau. Kemudian yang kedua, setelah itu mereka diharapkan juga dapat membuat recount text atau dapat membuat pengalaman pribadi mereka. Yang kedua membuat recount text. Recount text Dengan tepat. Oke. Jadi area pengembangan apa yang Ibu hendak capai? Area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagaimana pembelajaran ini nantinya bisa menyenangkan buat peserta didik. Dan juga bisa meninggalkan kesan yang baik sehingga bisa bermanfaat bagi mereka. Iya sih. Berarti berpihak pada murid kayak? Ya benar. Ini lebih berpihak, pembelajaran akan berpihak kepada murid. Ya. Khususnya pengembangan apa nih Ibu? Pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya? Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu kan ada 3 ya, konten, proses, sama produk. Ibu apakah memilih salah satunya atau 3-tiganya? Oh, oke, baik. Kalau untuk yang rekonteks ini ya, untuk pembelajaran ini saya akan lebih memilih ke proses yang ketiga, yaitu diferensiasi. Iya, pembelajaran diferensiasi yang lebih ke produk. Ya. Pembelajaran diferensiasi produk ya? Iya benar, pembelajaran diferensiasi produk. Oke. Strategi apa nih yang Ibu siapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi khususnya produk? Nanti kan yang kita tahu bersama kan Bu, di kelas 8, nanti saya kan akan mengajar di kelas 8A. Nah itu anak-anaknya tuh ada bermacam-macam gaya belajar. Termasuk ada yang saya sebutnya anak kinestetik, ada juga anak yang visual, ada juga anak yang audio visual, ya kan. Jadi ketiga ini ada dalam satu kelas itu, dan strategi saya adalah bagaimana yang visual bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalnya nanti akan ada produk yang dihasilkan itu mereka akan membuat komik atau cerita bergambar tentang topik rekonteks itu, pengalaman pribadi mereka. Itu untuk anak-anak visual. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang auditory, jadi itu mereka akan merekam suara mereka sendiri. Ya, setelah mereka akan merekam suara mereka, kemudian mereka dengarkan. Gitu. Dan untuk yang terakhir adalah anak yang kinestetik kan.
Mereka nanti akan diminta untuk berkunjung ada aktivitas dalam melaksanakan itu, mereka akan berkunjung ke teman-teman kelompoknya, bertanya apa sih pengalaman pribadi kalian, seperti itu. Lebih ke interaksi ya, ke sana kemari gitu. Iya. Sih untuk mereka. Atau nanti mungkin wawancaranya di suatu tempat begitu ya Ibu? Iya, ya? benar. Ya. Persiapannya sudah sangat matang sekali Ibu. Ada persiapan yang lainnya Ibu selain menyiapkan strategi untuk membedakan produk itu? Oh iya. Jadi nanti saya sebagai guru kan memfasilitasi biar tidak bosan, akan ada media pembelajaran ya, media pembelajaran baik itu untuk gambar atau foto, kemudian menampilkan PowerPoint, dan selanjutnya adalah memberikan izin kepada anak-anak untuk silakan mencari sumber pembelajaran, misalnya ya di YouTube seperti itu. Oh iya. Itu sih Ibu Anis. Ya. Kemudian indikator pencapaian keberhasilan pembelajaran diferensiasi produk ini apa Ibu? Di akhir nanti peserta didik diharapkan bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, dan mereka akan mampu membuat atau ya menghasilkan satu produk tulisan dengan kreatif dan inovatif. Iya. Jadi Ibu sangat bagus sekali ya tadi yang Ibu ingin kembangkan. Jadi kapan nih Ibu siap untuk diobservasi di kelas? Besok insya Allah saya itu ada kelas 8A. Jadi ada jadwal saya di sana, insya Allah besok baru masuk di kelas mereka, mulai pembelajaran ini. Iya. Terima kasih Ibu atas bincang-bincang kegiatan praobservasi ini. Semoga Ibu sukses besok observasinya ya, sesuai yang direncanakan Ibu. Ya. Okay. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Ibu Ani. Morning. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Oke, jadi hari ini kayaknya pertama kali ketemu kita setelah berapa minggu libur. Sebelumnya meminta dulu ketua kelas kita berdoa sebelum belajar. Bang. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bis. Oke, dengarkan. Listen your name. What date is today? Date. Berapa? 23. Akbar Muhammad Zaid, Asriansyah, Dimas, Evan, Irwansyah, Ifalatul, Asril, Muhammad Sandi, Mutiara, Mutmainah, Nur Fahima, Nur Aini, Nurul Hikmah, Puput, Putri Andini, Putri Gracia, Ragil Akbar, Rapi Ahmad, Rasya Undata, Revarina, Sela, Siti Nabila, Sulis Anggia, Zakia, Muhammad Fajri, Muhammad Aldiansyah. Jadi karena ini baru pertama lagi kita bertemu, meminta berdiri semua dulu. Menguji kalian masih fokus tidak? Ada Assalamualaikum. Stand up please. Masih ingat? Hello. Masih ingat yang Mem bilang kalau Mem pegang kepala? Kalau Mem berkata pegang kepala. Masih ingat? Masih. Oke. Stand up please. Berdiri. Oke, kita coba dulu.
Mem berkata, pegang mata. Mata, bukan kepala. Mem berkata, lepaskan. Tengok kanan. Hei. Oke, ulang. Sudah semangat, bisa? Mem berkata, pegang kepala. Turunkan. Oh my God. Mem berkata, pegang pundak. Lutut. Pegang kaki. Oh iya. Oh iya. Belum fokus, satu kali lagi. Mem berkata, lepaskan. Kepala, pundak, lutut. Asriansyah, pegang mata. Mem berkata, lepaskan. Mem berkata, tepuk tangan. Duduk. Mem berkata, duduk. Oke, jadi hari ini, kemarin masih ingat tidak? Pembelajaran kita yang kemarin itu tentang apa? Apa ya? Pembelajaran kita yang kemarin-kemarin itu tentang apa? What are you doing? What are you doing itu kalau kita mau membuat kalimat, maka tenses yang kita gunakan itu apa? Tensesnya present, continuous, present continuous tense yang menggunakan ing, kata kerja yang menggunakan ing. What are you doing, Mutmainah? What are you doing, Mutmainah? Hai. What are you doing? What are you doing now? I am sitting. I'm sitting. I'm sitting. Okay, what are you doing, Dimas? I'm sitting. Okay, next. tes. Untuk pembelajaran selanjutnya, ini berbeda topik, yaitu tentang materinya adalah tentang recount text, ya, tentang recount text. Tapi sebelumnya Mem mau menunjukkan video dulu. Video tadi malam. Mana? Okay, look at this video. Video ganti malam. Ada di sini, bisa masukkan suaranya, Ibu. Oh, ulang-ulang. Makanya diam, Kamu masih putar video suka ketawa. Sudah full itu. Hah? Sudah full. Full. Wait. Sebelum Mem lanjut, Mem mau kasih lihat video. Oke, dengarkan jangan ketawa. Cukup Squidward saja yang ketawa. Di sini tertulis kalau dia melihat kain kotak-kotak, dia mengalami keinginan luar biasa untuk berkotak seperti ayam. Oke, apa yang dilakukan Squidward? Membaca buku harian? Oke, benar. Dia membaca buku harian SpongeBob. Mem tanya di sini, siapa yang pernah punya buku harian? Oh, tidak pernah. Biar satu.
Tahu tidak, kalau kita punya buku harian, apa yang kita masukkan atau apa sih yang kita tulis dalam buku harian itu? Keseharian kita. Misal, kalian akan di situ di buku harian biasanya kita akan menulis pengalaman-pengalaman kita yang tidak terlupakan. Ya benar kan? Maka kita tulis di buku harian. Itu adalah cara mengekspresikan bahwa saya pernah melakukan satu aktivitas ini dan ini yang tidak akan pernah saya lakukan, dan dia tuliskan di buku diary, buku harian, sama dengan si SpongeBob. Yang penting buku harian itu jangan sampai di tangannya orang lain. Oke, next. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bukan tentang buku harian, tapi tentang ini recount text. Bagaimana kita menulis? Kan tadi buku harian, di buku harian kita menulis pengalaman kita, pengalaman pribadi kita, entah itu dia yang menyenangkan ataupun yang membuat sedih. Jadi kita tuangkan dalam satu teks, dinamakan adalah teks recount text. Teks yang membahas tentang pengalaman yang sudah lampau, dan itu bisa merupakan pengalaman yang tidak pernah kita lupakan. Entah itu yang menyenangkan ataupun yang membuat sedih. Sampai sini paham? Paham. Nah, apa yang kita pelajari hari ini, Mem? Hari ini kita akan belajar ada dua. Nanti di akhir nanti, Mem harapkan bahwa kalian akan bisa menyusun kejadian-kejadian di masa lampau. Yang kedua adalah di akhir nanti kalian akan bisa membuat yang namanya recount text. Apa tadi recount text? Apa tadi recount text yang berhubungan dengan buku harian? Apa, Evan? Recount text tadi apa, Evan? Yang berhubungan dengan buku harian? Apa? Bantu teman kelompoknya. Apa? Keseharian apa? Apa yang ditulis? Kesehariannya kita. Oke, benar. Kesehariannya kita ya, atau pengalaman kita. Itu. Jadi sebentar nanti kalian akan menyusun kejadian-kejadian di masa lampau yang sudah, maksudnya masa lampau itu adalah masa yang sudah kita lakukan, yang telah berlalu, kemudian adalah membuat recount text. Tes. Next. Halo. Oke, tadi sudah kita menonton. Ini recount text, Mem ulang bahwa recount text itu adalah teks yang tentang masa lampau, dan itu bisa menjadi pengalaman yang tidak pernah kalian lupakan. Pasti Mem yakin dari kalian semua ini ada masing-masing dari kalian punya pengalaman yang tidak akan kalian lupakan. Benar tidak? Benar. Baik itu yang menyenangkan ataupun itu yang membuat kamu sedih. Coba Mem minta satu orang. Salah satu, siapa yang mau apa pengalaman pribadimu yang menyenangkan? Angkat tangan yang mau berbagi. Diam. Oke, Nabila. Mana tadi? Singkat saja. Apa? Jalan-jalan ke Kalimantan. Jalan-jalan ke Kalimantan. Wih, berikan big applause. Oke, contohnya adalah jalan-jalan ke Kalimantan. Itu berarti salah satu pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Dan ketika Nabila mau menulis perjalanannya itu ke Kalimantan, maka Nabila sudah melakukan atau Nabila sudah menuliskan tentang recount text. Ada lagi selain Nabila? Iya. Irwansyah. Iya. Apa Irwansyah? Siapa lagi? Ada pengalaman yang tidak pernah dia lupakan? Puput. Masa tiada? Dimas. Dimas waktu. Oke, kalau Mem ada sih. Kalau Mem itu pengalaman yang Mem tidak lupakan itu adalah waktu kegiatan pramuka barangkali ya. Oke, next. Ya Dimas di kegiatan pramuka. Sampai sini bisa dipahami kan? Sebelum Mem lanjut ada pertanyaan. Do you have questions tentang recount text? Yes. No? No. Oke, open page number 173.
Semuanya buka bukunya halaman 173. Oke. 173. 173. Bu, saya mau makan dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. 173 sudah? Gimana ini? Jangan kosong ini. Apalagi? Oke, ini yang Mem katakan bahwa di akhir nanti. Halo. Ini yang Mem katakan bahwa di akhir nanti kalian akan bisa menyusun kejadian-kejadian yang ada di masa lampau. Contoh, sekarang sudah diperhatikan halaman 173, ya kan? Di situ ada dialog. Nanti sama-sama kalian akan listen and repeat, dengarkan kemudian ulangi ya. Ulangi sesuai dengan yang kalian dengarkan. Baik. Halaman 174, open next page, halaman 174. Nah, ini ada percakapan antara si Udin, si Lina, Edo, siapa lagi? Oke, hanya bertiga. Sekarang, dengarkan, listen and repeat, dengarkan Mem, kita baca sama-sama, kasih dengan suara yang lantang, dengan pronunciation yang tepat, ikuti Mem, oke? Kita baca, ini kejadian-kejadian apa yang akan mereka diskusikan. Kita mulai dari si Udin. I want to tell how our class. Repeat. Ulang. Listen and repeat. Mem dulu baru kalian, oke? I want to tell how our class won the first prize of the classroom competition. Oke, jadi si Udin itu mau bilang bagaimana kelasnya itu bisa apa? Bisa bersih. Bisa bersih. Won, bisa mendapatkan Ranking. penghargaan atau juara. Jadi Udin mau bilang seperti itu. Kemudian kita lanjut, yang Lina bilang usahakan jarimu lihat tunjuk ya supaya kalian tidak hilang. Kemudian Lina bilang let's guide Udin to tell how our class won the first prize of the classroom competition. Jadi dia bilang let's guide, mari kita lihat gitu Udin bagaimana sampai kelas mereka itu menjadi kelas yang won the competition. Next, how did you know? Ulang, how did you know? The classroom competition. Bagaimana sampai kamu tahu bahwa ada kompetisi apa? Kelas. Next, Udin say the principal announce. Louder please. Kasih kuat. The principal announce the classroom competition on Monday in the flag ceremony. Sekarang Mem tanya, siapa yang mengumumkan kompetisi ini? Siapa? Principal. Sekolah. Sekolah. Kepala sekolah mengumumkan kompetisi ini di kapan?
Di situ ada tertulis on Monday in the flag ceremony. Berarti itu artinya apa? Kapan? Hari Senin? Senin tanggal. Hari Senin di saat flag ceremony. Flag Dapat piala. upacara bendera. Tuh, flag itu bendera ya. Oke, kemudian Edo bilang, apa Edo bilang? Oke, what did you do then? Ulangi, oke. What did you do then? Dia bilang, oke, kemudian selanjutnya seperti apa? Next, baca lagi Udin. When we were back to the classroom, we realized that many desks and chairs are old and dirty. Berarti dia bilang di sini ketika kita kembali ke classroom, we realize that many desks. What is desk? Ini. Many desks and chairs. Banyak, dia bilang waktu dalam kelas itu banyak desk and chairs. Kursi dan meja itu terlihat old and dirty. Kotor. Kemudian bahkan dia bilang ada some had loose legs. Some had loose legs. You know what is the meaning of legs in bahasa Indonesia? Apa? No. Kursi itu punya apa? Kaki. Jadi dia bilang di situ ada beberapa yang kakinya itu loose. Patah atau rusak atau hilang gitu. Oke, sampai sini paham percakapan mereka? Next, apa yang Lina jawab? Lina bilang begini. And then, ikuti mem. And then. Nah, kemudian si Udin bilang, in the afternoon, we talk and agree to come on Sunday. To come on Saturday. To fix them. Nah, jadi dibilang Udin, in the afternoon. In the afternoon, we talk and agree to come on Saturday. Ayo kita bersih. Iya, mereka datang di hari Saturday. Apa, Miss? Besoknya. Sunday, Tuesday, Wednesday. Berarti Saturday itu hari apa? Kenapa kamu main tebak-tebakan ini ya Allah? Buka kamus, cari Saturday. Minggu. Apa? Hari apa? Iya kah? Cari. Senin Monday tuh. Hari Minggu. Hari apa? Sabtu. Sampai biar tadi hari Selasa. Oke, sehingga mereka setuju mereka datang di on Saturday dan fix them. Next, apa yang Lina bilang? Ikuti mem. What did we bring to work on Saturday? What did you bring to work on Saturday? Lebih kuat lagi. What did we bring What did you bring to work on Saturday? to work on Saturday? Nah, dia bilang bring. Apa sih yang harus kita bawa? Udin bilang on Saturday. On Saturday, Each of us each of us brought something from home. From home. Dia membawa apa? Sesuatu dari home. Like soap. Apa itu? Sabun. Cloth. Apa itu? Sikat. Langsung kain ya, kain boleh benar. Kemudian a broom, a mop, apa mop? Peta. Masa membersihkan pakai peta? Pel. Nails, a hammer. What is hammer? Hammer. Palu-palu. A duster. baju. Oke, ikuti mem. Like soap. Like soap, Cloth. clothes, A broom. A mop. map,
nails, a hammer, a duster, and so on. Okay. Next, lanjut lagi si Edo bilang, what did the students What did the students do with the desk and chairs? with the desks and chairs? Kemudian si Udin bilang, some of us Some of us wash the desk and the chairs. wash the desks and the chairs. Apa yang mereka lakukan? Mencuci kursi. And then some furnish Some furnish furnish them. Some fix the legs. some big legs. So Lina bilang, so we won the competition. So we won the competition. Dan akhirnya mereka apa? Menang dari kompetisi itu. Udin bilang, yes. Yes. Now Now our desks and chairs our desks and chairs are clean and strong. are clean and strong. And we won the first prize And we won the first prize of the classroom competition. of the classroom competition. Dan akhirnya mereka menang dalam kompetisi. Dan kursi dan mejanya itu terlihat clean and strong, bersih dan kuat. Oke, next. Sekarang setelah kalian baca, open the next page, please. Buka Cik. Di situ ada mengenai kejadian atau pengalaman dari si Udin yang memenangkan kompetisi. Tapi dia dibentuk dalam gambar. Look at, perhatikan yang number 1, nomor 1 di sini gambarnya tentang apa? Upacara. Berarti ini pada saat hari Senin ketika upacara. Kemudian apa yang dikatakan prinsipalnya? Soal kompetisi. Iya, benar sekali. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, Memberitahu. selanjutnya mereka apa yang apa lagi? Membersihkan. Bersih. Nah, tugas kalian sekarang adalah silakan tuliskan kejadian. Ada berapa poin di situ? 6. Ada? Ini ada 8. Ada 8 poin di sebelahnya. Silakan tuliskan, kumpulkan informasi yang kalian dapatkan sesuai dengan gambar yang ada di sebelahnya. Sesuai dengan kalimat yang mereka barusan katakan. Contoh, nomor 1, itu kan ada kepala sekolah kan? Look at this. Nah ini kan kepala sekolah tadi kalian bilang bahwa ini adalah saat kepala sekolah mengumumkan bahwa akan ada kompetisi. Nah, sehingga di bagian selanjutnya itu ada di sini. The principal announced the classroom competition on Monday in the flag ceremony. Kemudian tugas kalian adalah silakan kumpulkan kejadian-kejadian apa yang telah terjadi sesuai gambarnya dari nomor 2, nomor 3, 4 sampai dengan 8. Nomor 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 saja. Oke? 2, 3, 4, 5, 6 karena satunya sudah dikerjakan. Satunya sebagai contoh. Berarti kalian adalah menentukan apa yang mereka lakukan di halaman kedua, gambar kedua. Apa yang mereka lakukan di gambar ketiga. Mem, di mana kita bisa lihat apa yang mereka lakukan? Di percakapan sebelumnya. Jadi kalian adalah memasangkan gambar ini dengan situasi, dengan kejadian yang telah terjadi di percakapan sebelumnya. Did you understand? Yes. No? Like this. Bagaimana Anda? Oke, Mem ulangi ya. Di nomor 1 itu kan gambarnya tentang kepala sekolah yang mengumumkan bahwa akan ada kompetisi. Jadi makanya di sini diisi bahwa the principal announced the classroom competition on Monday in the flag ceremony. Ketika kita buka di sebelahnya,
Itu ada tertulis di sini. The principal announced the classroom competition on Monday in the flag ceremony. Berarti kalian adalah hanya memasangkan gambar yang cocok dengan kejadiannya yang ada di dialog sebelumnya. Bisa? Sudah bisa? Jadi cari kalimatnya di dialog sebelumnya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, tanya. Semua. Satu saja. Tapi sama-sama ya. Sudah, bisa kan? Oke, kerjakan. Itu yang menulis, semua teman-temannya itu harus berbagi. Misalnya kau nomor 3, kau nomor 4, supaya cepat. Oke? Berarti kamu artikan ini. Itu kan kamu. Baca tadi. Dorang menulis juga. Satu saja. Tapi kamu cari. Ada yang kayak cari. Ini yang bagian mereka diskusi begitu ya. Oh ini pas dorang bapak ini. Bawa apa? Kan ada itu sebelumnya. Silakan gunakan kamus. Kalau ada yang tidak dimengerti, gunakan kamus untuk mencari kata yang kalian tidak pahami. Kalau aku sudah kamu. Recount text. Artikan juga cepat. Nanti nulis. Artikan saja. Ya mana? Kan saja. Aku udah tiket. Aku bilang aku mau capek. Sampai deh. Cari itu. Aku mau dicari. Yang orang bilang itu apa? Supaya dicari. Mana ini Agil? Sini Janu kan. Cari kamu lagi. Kau tak mau suruh. Mana? Begini. Kalau orang baca ini kayak cari artinya ini apa, tapi jangan terlalu lama. Ini kan nomor 1 contohnya. Jadi tugasnya kamu cari ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 sama nomor 6. Nah, dicarinya itu di sini. Di dialognya ini. Gitu, oke? Jadi kalau ada kata yang tidak kalian pahami, cari di kamus. Ini kira-kira apa yang cocok kejadian apa yang mana. Oke? Itu gambarnya nomor. Disalin kan kayaknya, Mem? Iya. Kayak When we were back in Iya, boleh. Ini yang nomor 2. Gambarnya sana kan? Ini kan sudah. Nomor 3 mana tadi? Answer. To present your yes. Please come in. One only you. Oke, tunggu, Mem buka dulu yang kedua. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will present our answer. Answer. Group Picture 2. When we were back to the classroom, we realized that many desks and chairs are old and dirty. Picture 5. Some of us wished the desks and the cars some furnished team, some fish the legs. Thank you. Repeat please, ulang pelan-pelan. We are from grup berapa? Oh. Ulang. Salam ulang kan? Tahu sesuai, we are from group. We are From group. from group 5. Picture number 2. When we were back to the classroom, we realized that many
desks and chairs are old and dirty. Picture 5. Some of us Washed wash the desks. the desks and the Chairs. chairs. Some. Some furnish Furnished. them. Some fix the legs. Okay, give a big applause for Nur Aini. Thank you. Sit down, please. Thank you. Ada jawaban yang sama? Ada yang berbeda? Yang nomor 2 sama semua? Oke, ya, it is correct. Tepuk tangan. Jadi, yang nomor 2 ini adalah ketika mereka... Perhatikan dulu gambar yang kedua. Yang kedua ini adalah ketika mereka mau kembali ke kelas dan mereka... Betul. Dan mereka realize bahwa mereka sadar bahwa ada banyak kursi dan ada banyak meja itu terlihat old and dirty, kotor, patah. Sehingga ada beberapa pun yang patah kakinya. Next, ada yang berbeda nomor 5? Nomor 5? No. Sama semua? Yes. Oke, it is correct. Benar, tepuk tangan. Ini yang nomor 5. Ya, jelas-jelas di situ yang mereka lakukan adalah mereka membersihkan desk and chairs dan lengan. Mereka membersihkan semua peralatan yang ada dalam kelas. Oke, lanjut. Tugas kalian. Sekarang ya. Sekarang meminta tolong buatkan kelompok. Dengarkan, attention please. Kelompok 1 kalian, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. 1 2 3. Berapa? 5, 6 tadi. 1 2 5. Dengar, 1 2 5. Meminta kalian membuat recount text ya, recount text tapi dibuatnya seperti contoh. Kalian akan please gambar maksimal 3, minimal 2 saja, maksimal 3. Ada 3 gambar yang menunjukkan bahwa kalian menunjukkan bahwa pengalamanmu, gitu, pengalamanmu kamu tuangkan, kamu gambar dan nanti sebentar di store. Bisa? Bisa. Digambar di buku saja, 1 orang saja. Jadi masing-masing dari kalian memberikan sumbangsi ide apa yang akan kalian ceritakan. Bisa? Bisa? Oke, sekarang. Bikin komik yuk. Iya, digambar. Ada ini, ada Evan di situ. Di sini ada siapa? Ini kau pintar menggambar kan? Oke. Oke. Mem tunggu hari ini ya. Terserah. Yang digambar ini, yang untuk menggambar kalian akan membuat recount text, entah itu komik atau video. Kalau video kan nanti di rumah, nanti kalian boleh buat komik lah, minimal komik. Kayak komik. Komik di buku sendiri memang. Guys, seperti ini ya, student. Like this. Yes. Seperti begini. Oke? Cuak. Iya. Ya. Boleh, mau 2 3 boleh. Kamu mau yang gambar? Oh ya boleh. Berarti kamu gambar. Berarti kamu Joy, yang rekaman Jo. Kamu merekam ini. Di sini itu ada. Nah ini, rekam suaramu sampai sini. Pakai HP-nya Mem. Siapa yang bisa di sini? Antara 2. Pokoknya siapalah. Rekam 2 saja nanti Mem dengar ya. Ini dibaca. Dari sini, we won the classroom competition because we work hard. Ini sampai sini. Baru rekam, ini HP-nya Mem. Kita tidak mau rekam. Masa merekam? Suaramu rekam? Hah? Suaramu? Apa? Iya. Digambar. Rekam di luar Jo. Cuak. Oh iya.
Tunggu sebentar. Sebentar. Tadi kan yang masih bilang tadi kelompok ini satu, kelompok ini satu dengan ini kan menggambar. Tapi ternyata ini Dimas, kelompoknya Dimas juga mau menggambar. Jadi Mem kasih Dimas yang menggambar ya. Bagian kelompoknya Dimas bagian itu visual, komik. Kalau kamu bagian yang ini apa? Audio, yang rekaman. Jadi itu ada paragraf, kalian rekam suaramu, kemudian Mem akan dengar. Oke? Berdua ya. Nanti Mem pilih siapa. Misalnya nanti dilihat siapa. Selanjutnya yang di belakang. Kalian akan ini. Apa nanti? Wawancara, tanya saja sama temanmu. Apa pengalaman, tanya-tanya pengalamannya mereka, kemudian diceritakan. Buat bahasa Indonesia saya dulu, nanti di sini baru kau buat bahasa Inggris. Ada banyak aplikasinya Mem. Biar yang singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Biar cuma 5 kalimat lah. Satu saja, satu kelompok saja. Kamu nanya. Awalnya kata mukanya. Harus kelompoknya ada orang. Atau bisa teman lain di luar ini? Ada orang ini. Di sana tidak hanya itu. Iya, di luar saja. Misalnya jangan, karena mereka kan juga sedang proses belajar. Temanmu yang berduduk-duduk saja. Pakai HP ini Sekarang. Boleh sekarang keluar. Gambar, komik. Komik. Kenapa kau? Apa mau bicara kau? Wawancara. Aldinus. Tapi nanti dibuat. Nilai kamera. Ayo cepat. Oh sini dengar dulu Mem. Kalian. We won the classroom competition because we worked hard. The principal announced the classroom competition on Monday in the flag ceremony. When we were back to the classroom, we realized that many desks behind us were old and dirty. Some had loose legs in the afternoon. Nanti saja. Iya. Pertama kita itu latihan di sini habis itu Gerak jalan. Ayo rekam. Baru gerak jalannya punya orang. Iya, terserah satu dulu lah. 6 orang aja kau gambar. Tahu Nabila. 1, 2. Orang-orang kau gambar di situ udah. Coba gambar cepat-cepat. Kamu kemana? Tak usah, jauh sekali. Ayuin saja. Masa ayo kau main ke sana? Sini saja, jauh sekali. Saya cepat. Ini pas saya anjing juga Orang sekali. Nanti buat cerita ya. Maksudnya nanti membantu kalau untuk bahasa Inggrisnya. Yang penting gambarnya sebaik misalnya kan Evan menggambar, kamu baca memang apa kata-katanya. Dia cuma sendiri. Iya kan saya bilang. Kan dibilang tadi tergabung apa ini? Atau ini apa namanya? Cara kenaikan bendera. Akan seperti itu. Upacara. Cepat selesai sudah. Gambar semua pohonnya. Tapi kita ini jadi barisan di belakang. Iya. Kan biasa. Kasih jatuh enggak ya? Jatuh. Tapi biasanya orang kalau Iya, kasih bayangan-bayangan datu kita. bicara di belakang. Tak usah cepat. Jadi kita ini kan kayak gambar ini. Itu sudah jadi bagus. Gambar orang begini. Oh di sini. Tidak apa-apa, namanya komik begitu. Iya kayak dorong gue ini bicara baru nanti bikin kolom komentar tuh. Iya tadi misalnya kata-katanya apa? Begini. Oh iya, itu kan baru tulis sudah namanya di sini. Ya, bisa boleh tuh. Buku baru ditulis sudah. Ya sudah, belajarnya nanti saja atau besok. Ayo cari bahasa Inggrisnya. Aku akan belajar untuk persiapan ujian akademik. I will study. Orang bilang nggak bicara apa? Apa dia bilang?
Terus dia ditulis 2 orang ini saja. Amon, sebaik sekali tulis apa? Ada gunanya saja. I will study. Tidak pakai ing. I will study for examination. Oh, tadi dia ini bilang Coba cari bagaimana upacara mana upacara kamusnya pembukaan kamu? pramuka resmi dibuka begitu atau apa? Perat, upar. Ada lalu upacara ini tanggal. Berapa itu? I will study for Kan kita pulang examination. tanggal 26. Kita 3 hari di sana. Iya tanggal 22. Tahu sih ini titik. Boleh toh? Lanjut lagi. Mangganya jatuh dan sudah matang. Apa mangganya? Hari ini sore Mango. Ini di bagian ini. Mango. pada sore hari Mango fall. Apa cari jatuh apa? Kau saja menulis terus nanti Anggi yang bertulis dalam. Coba baca di bahasa Inggrisnya. Ini upacara pembukaan Coba cari bahasa Inggrisnya jauh. upacara pembukaan Jatuh mana? Jatuh di kepalanya stop. Rekaman sudah? Sudah ya setengah sudah. Kemudian yang untuk menggambar angkat tangan yang sudah selesai? Sudah. Jadi sekarang Mem panggil ya. Silakan jelas apa yang kamu dapatkan tadi setelah hasilnya Mem butuh produk yang telah kalian hasilkan. Atau ke adik-adik kelasnya tentang bertanya tentang apa pengalaman pribadi mereka. Sekarang Mem akan panggilkan yang punya karya cantik ini, karya apik ya. Jadi ini adalah hasil atau produk dari teman dari grup 2, yaitu ada dengan ketuanya. Siapa ketuanya grup 2? Puput Citra Dewi. Mem minta Puput Citra Dewi silakan maju ke depan untuk dan ilustratornya Ewansyah. Ayo berdua di depan untuk jelaskan sama. Ayo Puput temani dia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. Tunjuk gambarnya, Irwansyah. I will study for examination. Number 2. Mango fall and it can be eaten. And then? All right, I will study tomorrow. Berarti jelaskan sama temanmu bagaimana maksudnya. Bahasa Indonesianya. Saya akan belajar untuk ujian. Mangganya jatuh dan bisa dimakan. Baiklah, saya akan belajar besok. Oke, give a big applause for group. Oke, very good. Thank you. Ada lagi? Yang ini, yang observasi boleh, yang observasi, yang wawancara belum ya? Kalian semuanya. Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi yang belum sempat tampil hari ini kita akan kasih kesempatan tampil di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang adalah mau kita simpulkan, ada yang mau kasih kesimpulan pembelajaran kita tentang hari ini? Apa sih itu recount text dan bagaimana apa-apa yang disampaikan dalam recount text? Angkat tangan. Raise your hand. Yang lain perhatikan ya. Evan, sit down please. Jadi kesimpulannya ini tentang menjelaskan kejadian yang di masa lampau. Oke, kejadian di masa lampau. Tepuk tangan dulu untuk si Nabila. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang teks yang menjelaskan tentang pengalaman pribadi, baik itu hal yang menyenangkan ataupun yang bahkan membuat kita sedih. Yaitu namanya adalah teks recount text.
Oke, I think that's all for today. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Thank you very much. Terima kasih sudah datang. Terima kasih untuk hari ini. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anis, Bagaimana kabarnya, Mem? Tadi perasaannya setelah mengajar di kelas? alhamdulillah setelah mengajar di kelas sudah merasa kayak plong gitu, lega sudah. Oh iya, Syukur, merasa lega ya. Senang tadi? Senang sekali sih karena Senang. bisa berbagi ilmu dengan anak-anak semuanya. Oh iya. Baik, Mem, kita akan bercakap-cakap pasca observasi di kelas ya. Oke, silahkan. Mungkin Mem punya catatan refleksi dari pembelajaran hari ini? Apa tadi? Oh ya, tentu ada. Iya. Jadi setelah pembelajaran tadi itu, ada pun yang merasa diri ya, saya sadar jauh dari kesempurnaan. Yang pertama itu dalam pembelajaran dibutuhkan adalah persiapan yang matang. Jadi bukan hanya anak-anak itu, bukan hanya mereka yang belajar, kita sebagai guru harus belajar juga, kemudian persiapannya benar-benar bisa pas di mereka. Kemudian yang kedua itu adalah dalam penerapan disiplin. Karena tadi sementara proses pembelajaran masih ada yang bajunya kadang dia minta izin kan keluar, tiba-tiba masuk bajunya di luar juga. Seperti itu. Kemudian apalagi yang ada yang masih menggunakan topi, dan itu saya benar-benar kayak wah, ini saya lupa gitu. Saya lupa kasih ini dulu kan, harusnya. Kurang disiplin sih. Biasanya ada temannya yang sementara berbicara, sementara menjawab, atau mungkin ada break sedikit tadi langsung kelas itu wah gaduh gitu. Iya. Itu sih. Kemudian dalam ini yang paling utama yang biasanya kadang tidak luput ada setiap saya mengajar adalah dalam manajemen waktu. Mengatur waktu sekian menit untuk pendahuluan, sekian menit untuk inti dan mengerjakan tugas berapa menit, karena kan kita dibatasi oleh waktu, jadi takutnya nanti malah keteteran gitu. Dan terakhir itu adalah yang saya perhatikan itu respon dari siswa. Tadi kan Ibu Anis ada kelompok yang maju kan? Iya. Si Puput maju ditemani dengan Irwansyah mempresentasi, si kelompok yang lain maju, mereka mempresentasikan hasil jawaban mereka, hasil dari apa yang mereka temukan, yang mereka kumpulkan. Dan setelah itu tidak ada sama sekali umpan balik dari teman-teman mereka, tidak ada respon. Jadi ya mereka hanya sekedar mengutarakan ini jawaban saya, tanpa ada umpan balik dari teman-temannya. Iya. Yang harus diperbaiki ke depan. Oh iya. Ya Ibu, tapi untuk mengacu pada indikator keberhasilan Ibu nih, apakah pembelajaran yang tadi itu sudah berhasil menurut Ibu? Kalau berhasil, kalau untuk indikator iya, karena tadi di akhir mereka saya minta untuk indikator membuat produk recount text kan, membuat produk recount text. Jadi alhamdulillah itu ada yang mereka hasilkan. Iya. Jadi itu senang sekali, karena saya menganggap ketika ada yang kalian berikan, ketika ada yang kalian hasilkan, itu menjadi bukti bahwa kalian bisa. Bahwa indikator kita yang tadi direncanakan itu bisa terwujud. Contoh tadi ada yang kelompok untuk gambar kan, visual, kelompoknya si Irwansyah sama si Puput mampu membuat cerita pendek, recount text-nya dalam bentuk gambar. Mereka gambar ada orang di situ, mereka buat ceritanya, alur ceritanya, dan itu unik sih, dan itu memang pas untuk ada di jenjang mereka. Selanjutnya bukan hanya untuk visual, ada juga tadi yang tentang audio. Mereka minta merekam suara mereka. Mereka merekam suara itu di luar dan merasa nyaman dengan hal itu. Kemudian terakhir adalah tentang yang kinestetik itu loh, anak-anak yang kinestetik.
mereka pergi berkunjung di tempat di luar kelas. Mereka bertanya, dan itu menarik karena mereka mau tahu kan, ini temanku punya pengalaman apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar, temannya tidak hanya sekedar membagikan di story, tapi mereka tahu dengan secara langsung. Mereka tanya, mereka wawancara, mereka catat, dan kemudian mereka kembalikan ke kelas ini. Mereka masuk. Dan mereka sangat kreatif ya Ibu? Iya, sangat-sangat kreatif. Bahkan ada yang tadi yang bilang begini, Mem, saya mau menggambar gitu. Itu sih salah satu keuntungannya pembelajaran ini, diferensiasi. Iya. Saya juga salut sama Ibu tadi, juga kayak memfasilitasi murid-murid untuk belajar sesuai gaya belajar mereka, profil belajar mereka. Ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas, begitu. Pembelajarannya tidak monoton ya, begitu ya Ibu? Ya, iya sih, alhamdulillah. Ya, apalagi ada lagi Bu Anis? Ya, menurut saya pembelajaran Ibu ini sudah sangat bagus, dan mungkin dari refleksi yang Mem Wida tadi sampaikan, mungkin ada tindak lanjut dari Ibu, seperti apa tindak lanjutnya untuk kedepannya? Oh, kedepannya insya Allah nanti pembelajaran ini tidak hanya berhenti di sini. Nanti kan ini kan tadi saya fokusnya hanya untuk pembelajaran diferensiasi yang produk kan. Iya. Jadi kedepannya akan ada pembelajaran diferensiasi lainnya. Misalnya kan ada 3 kan. Akan ada diferensiasi konten, kemudian akan ada diferensiasi proses. Bertahap gitu. Kalau sudah satunya sudah bisa, kenapa tidak bisa ditambah, meningkat konten Boleh sama itu, proses. Iya, berarti bisa itu 3-tiganya Ibu? Pasti bisa. Bisa, insya Allah bisa. Yang penting yang penting ini sih persiapannya matang dan banyak yang mendukung. Ya. Siapa yang mendukung Ibu untuk meningkatkan pembelajaran ini Bu, yang di dalam kelas? Kalau itu biasanya sih yang mendukung saya. Iya. Ibu Anis. Saya ada kok kawan sejawat, rekan sejawat. rekan sejawat sih, Iya. rekan sejawat. Biasanya kan kalau memang tidak ada kesibukan, Iya. itu saling membantu gitu, datang membantu saya. Ya contohnya ada Ibu Anis juga kan, ada Ibu sendiri, kemudian ada Mem Hasna. Iya. Itu palingan itu aja Berarti sih. Ibu terbuka ya, maksudnya untuk dilihat Iya, silakan. pembelajarannya di dalam mau guru-guru kelas. lain pun mau lihat, tidak masalah sih. Iya. Iya. Itu untuk Memperbaiki saya juga dan menambah pengetahuan guru-guru iya, lain juga. evaluasi dan Evaluasi, refleksi. Ya, berarti tindak lanjutnya berarti diferensiasi tidak hanya produk, nanti akan ada diferensiasi konten dan proses. Saya pun juga mau belajar lagi sih itu konten, proses. Iya. Ya Ibu, ini untuk aktivitas rencana pengembangan diri Ibu, apa saja nanti Ibu? Aktivitas pengembangan ya yang mengembangkan pembelajaran itu sih, yang tadinya produk, ya kan? Mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Bukan hanya sekedar produk, tapi akan ada konten dan proses. Konten dan proses. Pengembangan. Jadi tujuan pengembangan diri yang hendak dicapai Mem Wida ini apa? Tujuannya nanti ke depannya akan diharapkan bisa lahir atau ada terbentuklah satu strategi, akan membuat satu strategi pembelajaran yang akan berpihak kepada murid, biar muridnya bisa lebih aktif lagi daripada sebelumnya, lebih kreatif lagi, lebih inovatif, dan partisipasinya banyak gitu, ramai. Itu sih tujuannya, hendak akan dicapai ke depannya. Jadi ukuran keberhasilan Mem Wida ini nantinya dalam pengembangan diri apa itu Ibu? Pertama,
saya mengukurnya bahwa ada yang saya dapat, ada yang bisa saya beri, ada yang bisa saya buat, yaitu RPP dalam konteks berdiferensiasi produk. Membuat RPP berdiferensiasi produk. Kemudian ada konten juga. Produk, konten, Dan selanjutnya proses. dan proses. Ya. Kemudian bukan hanya itu sih, untuk ukuran keberhasilan bisa membuat satu media pembelajaran berdiferensiasi. Media diferensiasi. Sehingga nanti kan pembelajaran Konten lebih, ya Ibu ya? Iya, konten. Kontennya berbeda. Media Oke. preferensi konten. Yang mendukung Ibu dalam pengembangan diri ini apa Ibu? Banyak sih yang bisa mendukung saya. Yang pertama adalah orang-orang terdekat. Seperti? Misalnya Ibu sebagai calon guru penggerak, benar? Iya. Ibu Anis yang sebagai calon guru penggerak kan yang apa ya? Yang selalu memberikan kita insight baru yang sebelumnya kita tidak tahu gitu. Itu sih Inspirasi ya. satu inspirasi buat kita, sehingga kita juga sebagai guru bisa update tuh. Iya. Pendukung. Kemudian, Berarti rekan sejawat iya, benar, ya? rekan sejawat. Kemudian siapa Ya, lagi Bu? siapa lagi? Atau Kepala sekolah, mungkin ya? karena sudah memberikan kesempatan juga sih, sudah selalu mengizinkan kita untuk melakukan hal-hal pengembangan diri, baik pembelajaran itu. Iya, kadang ada sekolah ya Bu ya yang kayak melarang Iya, guru untuk pengembangan diri, tapi ini kepala sekolah welcome sih, jadi itu sangat mendukung. Bayangkan kalau Iya. tidak diberikan izin, bagaimana mau jalan gitu. Iya, begitu. Kemudian apalagi Bu? Siapa lagi ya? Fasilitas Fasilitas pendukung sih. betul, fasilitas yang memadai. fasilitas termasuk- sekolah ya. Termasuk tadi kan proyektor, Iya, seperti proyektor LCD. bahkan ada speaker. Gitu. Ya. Laptop. Oh, jaringan internet. Iya, jaringan internet. Iya. Oke, Rencananya pengembangan Ibu ini kapan Ibu akan dilakukan? kapan ya, tahun ajaran baru begitu? Boleh. Kelamaan ya? Kan Boleh. karena setelah ini kan mau ujian dulu. Boleh, tidak apa-apa Ibu, karena ini kan sudah pembelajaran kan minggu depan Iya, sudah kalau orang bilang sih selesai. minggu tenang gitu kan. Iya. Karena mau ujian, nanti kita refleksi lagi. Siapa Iya. tahu ada lagi tambahan-tambahan ilmu. apalagi refresh ini Bu. Iya betul, kita mau Pas tahun ajaran baru, refresh ada healing dulu kan. ada ide-ide yang baru. Kali kita Iya. sementara healing dapat ide, Iya. baru kita terapkan. Apalagi ini ke adik-adik yang baru kan, nanti ada peserta didik yang baru. Iya, berarti rencananya kapan Ibu waktunya? Tahun ajaran baru. Sekitar bulan Juli atau Agustus? Juli atau Agustus. Atau September setelah Agustusan? Oh iya sih, boleh sih. atau Karena, lebih September, cepat lebih baik kan, Ya. tergantung dari Ibu. estimasinya sih perkiraannya kalau bukan, biasanya sih pembelajaran Agustus ya, Agustus. Oh, boleh Agustus September. Dari kita Ibu. September. Kelamaan. September saja. September aja tulis. September Karena Agustus pasti kita akan mempersiapkan 17 Agustus. 2023. Boleh Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya pasca observasi di kelas. Semoga Ibu kedepannya bisa mengembangkan diri sesuai apa yang menjadi keinginan Ibu, yang merasa ini loh, saya harus berkembang sesuai kemampuan diri, digali lagi potensinya Ibu sudah bagus potensinya. Siap. Ke depannya. Insya Allah bisa. Ya, bisa. Thanks ya Bu Anis, tetap Ya. berada di samping kita. Asik. Always in my side. Always be my side. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mem Widat, kemarin kan kita sudah percakapan pra-observasi, kemudian saya sudah observasi di kelasnya Ibu, kemudian kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat
menjadi coach dan saya sebagai coach, kita melakukan coaching. Bagaimana perasaannya Ibu? Oke, terima kasih Bu Anis. Jadi perasaan saya setelah itu ya tentunya merasa lega, lebih senang sih, karena kenapa? Dari hasil yang telah selama proses pembelajaran, kemudian pasca observasi, saya lebih sadar diri, lebih refleksi diri kan. Selama pembelajaran hingga pasca observasi lebih senang sih, karena dari itu saya bisa sadar bahwa masih sebagai guru sebetulnya masih punya banyak kekurangan atau masih ada kelemahan yang bisa kedepannya diperbaiki lagi, lebih dikembangkan lagi, sehingga yang tadinya kekurangan di bagian ini itu bisa dikembangkan, diperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Iya, boleh seperti itu? Boleh. Iya. Jadi Ibu ini ya nanti akan melakukan pengembangan diri ya sesuai apa yang telah Ibu lakukan. Tentunya seperti itu sih. Untuk lebih supaya pembelajarannya kan lebih kena lagi sama siswa. Berarti senang ya Ibu ya, tidak terintimidasi atau merasa ini diawasi apa? Tidak sih, tidak sama sekali. Malah itu untuk pembelajaran untuk saya pribadi. Iya. Terima kasih Mem Widat. Bincang-bincangnya, umpan baliknya. Sama-sama Ibu Anis. Terima kasih Kak. Ibu Virga. Jangan ragu-ragu. Guru penggerak selanjutnya. Angkatan berapa? Jadi ada pengembangan kompetensi. Ikut apa Ibu Anis? Pengembangan kompetensinya kalau Mem Widat mau mengembangkan kompetensi, misalnya apa? Supaya pengembangan kompetensinya Ibu Widat itu naik. Apa Ibu? Salah satunya apa? Oh iya, bisa juga ikut ini apa yang di PMM itu yang memenuhi kebutuhan karakteristik murid. Yang di situ nanti Ibu nanti bisa upload aksi nyatanya di situ. Kemarin. Iya, itu yang memenuhi. Iya sih, karena kemarin belum full kan saya ikuti, nanti sampai ya dipelajari atau materinya sampai di aksi nyatanya biar update deh. Iya. Oke, bye. Bye. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, Like and share.